Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Ya, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang konsep wilayah dan tata ruang yang pekan kemarin belum bisa share video ya. Sekarang sudah bisa share video. Bicara masalah wilayah, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar kata wilayah gitu. Wilayah itu sendiri merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas yang membedakan diri dari wilayah lain di sekitarnya. Misalnya wilayah permukiman. Permukiman itu berarti di wilayah tersebut adanya permukiman saja gitu ya. Kemudian wilayah industri. Nah, wilayah industri ini misalnya di suatu wilayah itu banyak sekali industrinya, itu namanya wilayah industri. Ada lagi misalnya wilayah pertanian, nah, berarti di wilayah tersebut isinya sawah, yang dominan ya, misalnya sawah gitu, itu disebut wilayah pertanian. Gitu. Jadi jelas ya kalau wilayah ini suatu tempat yang punya karakteristik tertentu yang khas, yang mendominasi. Gitu. Kemudian eh, definisinya ada banyak sekali. Nanti slide ini akan Ustazah share juga di psikologi. Kalian bisa membacanya sendiri ya untuk definisi karena terlalu banyak. Jadi tidak Ustazah sampaikan di sini. Ustazah menyampaikan satu saja gitu yang penting. Nah, wilayah menurut Dickinson, wilayah itu adalah suatu kondisi yang suatu wilayah yang kondisi fisiknya homogen. Kondisi fisik homogen itu maksudnya di wilayah tersebut apa sih yang mendominasi? Ya, ini seperti yang di awal tadi yang saya jelaskan ya. Misalnya di suatu wilayah, di situ yang mendominasi adalah sawah. Nah, itu adalah wilayah pertanian. Gitu ya. Paham ya? Kemudian definisi yang lain masih banyak ya, ada nanti dibaca sendiri. Kemudian menurut peraturan pemerintah tahun 47 nomor 47 tahun 97 tentang tata ruang wilayah nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Nanti kita bahas lebih lanjut aspek fungsionalnya seperti apa, biar lebih jelas lagi. Nah, wilayah atau juga disebut region. Jadi nanti kalau Ustazah menyebut region jangan bingung ya. Region itu sama dengan wilayah artinya. Jadi wilayah atau region ini merupakan wilayah geografis yang ukurannya bervariasi dari yang sangat luas sampai terbatas. Jadi kalau dilihat secara ukuran itu bisa macam-macam ya. Ada yang sempit, ada yang luas gitu. Dari pengertian tersebut, wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internasional dan nasional. Kalau wilayah internasional berarti dia lebih luas, kalau wilayah nasional berarti dia lebih sempit. Kemudian klasifikasi wilayah. Nah, klasifikasi wilayah merupakan suatu upaya pengelompokan suatu wilayah secara sistematis menjadi beberapa bagian tertentu. Contohnya ini ya, contoh dari penggolongan klasifikasi wilayah, misalnya core region atau wilayah inti yang biasanya berupa daerah metropolitan yang terdiri atas dua atau lebih kota-kota yang berkelompok. Ini contohnya Jakarta ya. Di Jakarta itu eh, Jakartanya sendiri merupakan core region atau wilayah inti yang dia punya wilayah-wilayah sekitar yang didukung oleh wilayah Jakarta itu sendiri. Nah, Medan contohnya. Medan ini salah satu contoh metropolitan juga yang intinya adalah kota Medan itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah development axis atau poros pembangunan, yaitu daerah yang menghubungkan dua atau lebih core region. Biasanya berupa jalur pemanjang di koridor transportasi. Ini contohnya Joglo Semar ya. Ada istilah Joglo Semar. Joglo Semar itu singkatan dari Jogja, Solo dan Semarang. Nah, Joglo Semar ini di, disambungkan dengan jalur transportasi yang langsung gitu ya. Jalan dihubungkan oleh jalan apa namanya? Yang menghubungkan ketiga wilayah ini. Jadi kalau mau ke ke Semarang dari Yogyakarta itu ada jalan yang menghubungkan Joglo Semar. Nah, ini contoh dari development acts atau poros pembangunan. Gitu ya. Jadi sudah jelas ya maksudnya core region. Core region itu berarti kota inti. Kalau development acts atau poros pembangunan berarti wilayah yang dia dihubungkan oleh jalur transportasi. Kemudian ada resource frontier region.
yaitu suatu wilayah baru yang mulai berkembang dan nantinya akan menjadi daerah yang produktif. Nah, daerah ini biasanya tidak jauh dari core region. Nah, contohnya daerah transmigrasi. Transmigrasi biasanya kan dia ada di pinggir kota. Kemudian ada kawasan industri. Kawasan industri juga dia dibangunnya di sekitar kota tapi di daerah pinggir gitu ya. Daerah perkebunan dan lain sebagainya. Jadi resource frontier region itu wilayah-wilayah yang di sekitar pusat atau wilayah inti yang dia nantinya mulai berkembang dan akan menjadi produktif. Selanjutnya adalah depressed region atau wilayah tertekan, yaitu suatu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonominya dan daerahnya sulit untuk berkembang. Daerah ini biasanya tertekan secara sosial dan ekonomi sehingga cenderung menjadi daerah yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Ini kalau di Indonesia mohon maaf ya, kan ada wilayah tertinggal juga. Bahkan kalau misalnya nanti kalian kuliah di pendidikan itu nanti ada apa namanya penugasan ke wilayah tertinggal, terluar, terpencil gitu ya. Nah, itu merupakan contoh dari wilayah depressed region. Yang dia biasanya kenapa bisa tertinggal karena tidak punya akses, misalnya ke kotanya susah, jauh, kemudian transportasinya tidak ada. Nah, itu bisa jadi wilayah tersebut menjadi depressed region atau wilayah tertekan. Selanjutnya, special problem region, yaitu suatu daerah yang terletak pada lokasi khusus dengan karakteristik tertentu. Contohnya daerah perbatasan, daerah cagar purbakala, perumahan militer, dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya di tempat kita ada yang deket ya, misalnya di Kopassus itu kan ada perumahan militernya. Nah, Kopassus itu adalah salah satu contoh dari special problem region. Kemudian klasifikasi wilayah berdasarkan tipe. Nanti ada dua ya, wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal adalah wilayah yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Kriterianya apa saja? Yaitu kriteria fisik, sosial. Ya, ada dua ya, fisik dan sosial. Kalau fisik berarti berdasarkan topografi atau bentuk muka bumi ya. Ada kriteria iklim, ada vegetasi. Misalnya wilayah geologi Madura. Kalau di Madura itu kan dengan dia pulau tersendiri gitu ya. Kemudian apa namanya geologinya berbeda dari wilayah Jawa. Itu contohnya. Kemudian kriteria sosialnya, contohnya wilayah kesultanan. Misalnya kalau di dekat kita ada Jogja, ya, wilayah kesultanan Yogyakarta. Nah itu berarti wilayah formal yang berdasarkan kriteria sosial. Selanjutnya, wilayah fungsional atau disebut juga wilayah nodal itu adalah suatu bagian dari permukaan bumi dengan beberapa keadaan alamnya yang berlawanan, memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan yang hasilnya berbeda dan saling mengisi dalam keperluan kehidupan manusia. Contohnya, ini wilayah lereng gunung dari atas sampai kaki, disambung sampai ke pantai. Jadi wilayah fungsional ini dia lebih beragam ya, lebih heterogen. Kalau yang wilayah formal tadi dia homogen. Kalau wilayah fungsional dia lebih homogen. Gitu ya. Pada skala besar, contoh wilayah nodal adalah ibu kota dan kota-kota besar. Nah, jadi wilayah fungsional itu contohnya ibu kota Jakarta misalnya. Dia kan lebih heterogen, lebih kompleks. Di situ ada semua ya, industri, perumahan. Kalau pertanian nggak ada ya di Jakarta ya. Tapi dia lebih heterogen, lebih kompleks daripada wilayah formal tadi. Kemudian wilayah fungsional disebut juga organic region karena di dalam wilayah tersebut terdapat hubungan yang hidup. Ya, makanya disebut organic region. Sementara menurut pakar yang lain dari J.W. Alexander memandang bahwa wilayah fungsional sebagai nodal region karena dalam wilayah ini terdapat pusat aktivitas sebagai mata rantai utama dalam sistem ini. Jadi kalau wilayah fungsional itu dia punya intinya, ya, punya tempat atau pusat aktivitas kegiatan. Nah, disebut juga organic region karena dia hidup dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, suatu wilayah nodal terdapat 4 unsur penting. Wilayah fungsional atau wilayah nodal itu punya 4 unsur penting. Yang pertama, adanya arus barang atau ide atau gagasan dan manusia. Jadi manusia-manusia di situ, orang-orangnya saling berinteraksi. Barang-barangnya, arus barang itu maksudnya ada keluar masuk barang-barang gitu ya. Ada keluar masuk juga ide atau gagasan.
Kemudian yang kedua ada node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir.